Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Saya percaya semua kita dalam keadaan baik dan luar biasa di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari sebelum kita ibadah, kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat hari ini, buat kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau katakan, Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Dimanapun kami berada, kemanapun kami akan melangkah, sungguh perlindungan-Mu nyata bagi kami. Hari ini Tuhan kami mau beribadah kepadamu. Tuhan pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhir ibadah-Mu. Tuhan sertai kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, sepanjang bulan ini tema kita menjadi terang. Generasi yang menjadi terang. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Saat kita menjadi terang Tuhan, saat terang Tuhan ada di dalam hidup kita, kita tidak pernah takut dan kita tidak pernah khawatir karena Tuhan yang menopang hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau berjalan bersama-Mu senantiasa. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau jaminan hidup kami Tuhan. Sama-sama kita katakan, berjalan bersamamu, kami tidak gentar, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Tuhan yang mengangkat kami, Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatan kami, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau yang menjamin hidup kami. Kau kota benteng perlindungan bagi kami. Kau kekuatan bagi kami Tuhan. Kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku.
hidupku, tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Yes, Dia Tuhan yang menjamin hidup kita. Dia kota benteng dan perlindungan kita. Mari kita mau datang di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami menggenapi firman-Mu. Dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kami menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hidupku Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidup kami Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku,
Tuhan di hadapan-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin Yesus. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersama kami Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersama kami Yesus. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau yang ada bersama-sama dengan kami. Kau yang ada di dalam kami. Kasih-Mu yang sempurna. Kasih-Mu yang ajaib. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kau Allah yang ajaib bagi kami Tuhan. Kau Allah yang sempurna bagi kami. Kasih-Mu tiada duanya dalam hidup kami Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Biarlah kasih-Mu itu terus ada di dalam hidup kami. Sebagai bukti kebesaran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami menjadi terang-Mu. Menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus. Biarlah kami menjadi garam. Biarlah kami menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Lewat perbuatan kami. Lewat tingkah laku kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Jadikan ku saksi-Mu, garam dan terang-Mu, melalui tutur kata dan perbuatanku. Segenap hidupku harumkan nama-Mu, memancarkan kasih-Mu di setiap langkahku. Jadikan ku saksi-Mu, garam dan terang-Mu, melalui tutur kata dan perbuatanku. Segenap hidupku harumkan nama-Mu, memancarkan kasih-Mu di setiap langkah. Katakan kepada Tuhan, jadikan ku
di setiap langkahku, memancarkan kasih-Mu di setiap langkahku. Terima kasih Tuhan. Ini ungkapan hati kami hari ini di hadapan-Mu. Biarlah kami menjadi berkat. Biarlah setiap kami menjadi terang. Lewat tutur kata kami, lewat perbuatan kami boleh memancarkan kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat hari ini. Kami mau dengar firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Berkati hamba-Mu, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom saudara, apa kabar? Mantap. Puji Tuhan saudara, waktu saudara beribadah bersama-sama, ini adalah minggu pertama di bulan Mei. Saya mau ingatkan sekali lagi, kita ini ibadah, saudara, kita bukan menonton. Siapkan hati saudara, saudara akan terima kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Kita berdoa lagi yuk. Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah ini. Urapi hamba-Mu. Hamba bersyukur, terus bersyukur, selalu bersyukur. Kalau Engkau berikan hamba hikmat menyampaikan kehendak-Mu, suara hati-Mu. Bagi hamba, bagi jemaat-Mu, bagi setiap orang yang mendengar firman-Mu. Luar biasa Engkau Tuhan, Engkau Allah yang sungguh nyata, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang mengasihi keluarga dan gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah melalui hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu kepada setiap jemaat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, bulan Mei dan Juni tema kita adalah generasi pelita. Ini tema yang unik saudara. Ya. Apa yang disebut generasi pelita? Ini maksudnya adalah saudara, kita mempersiapkan generasi-generasi yang akan datang. Generasi khususnya di Pelita Community, karena pelayanan dibangun harus ada regenerasi, harus ada muncul generasi-generasi yang muda, yang tua bukan berarti pensiun, ya, yang tua harus berjalan bersama-sama dengan yang muda sampai tujuan Allah memanggil, sampai visi Allah sampai dijangkau. Jadi lebih tepatnya mungkin bukan tongkat estafet, tapi berlari bersama-sama, itu yang Rasul Paulus katakan. Ya. Nah, saya bersyukur waktu saya mempersiapkan ini, Tuhan memberikan saya inspirasi dari ayat Mazmur 90. Mazmur 90 ini ditulis oleh hambanya, abdi Allah, bukan Daud tapi Musa. Ya, karena waktu kita ada perjamuan kudus hari ini, jadi saya akan ajak Bapak Ibu Saudara baca mulai ayat 10 sampai 17 saja. Ya. Saudara buka Alkitab saudara, dimanapun saudara berada, baik di Jambi, ya, kota, maupun Kuala Tungkal, maupun Muara Bungo, Medan, Jakarta, atau di mana saja Bapak Ibu Saudara ibadah hari ini. Mari kita buka firman Tuhan Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, saudara, menarik poin pertama dari khotbah saya hari ini adalah masa hidup kita terbatas. Itu sebabnya kita perlu siapkan generasi, siapkan anak-anak kita, anak-anak rohani kita.
baik itu gereja, perusahaan, hidup kita, saudara, akan terus dimuliakan Tuhan, terus naik dan diangkat kalau kita mempersiapkan generasi dengan baik. Alkitab jelas, manusia itu bisa meninggal, Bapak Ibu, ya. 70, 80 tahun, oh Pak ada yang enggak meninggal, Henok diangkat, oh ya puji Tuhan. Tapi juga tidak ada di dunia ini, saudara. Jadi saudara hidup, jangan seolah-olah saudara punya nyawa sampai umur 2000 tahun. Mesti punya planning yang jelas, selagi muda dan kuat, siapkan. Mulai dari umur 15-20, dengarkan anak muda, sudah punya gaya hidup delegasi. Gaya hidup memuridkan. Gaya hidup mempersiapkan generasi yang akan datang. Semakin cepat, semakin mudah engkau melatih diri, mendidik orang lain, semakin engkau akan menjadi bapak rohani yang baik. Karena ingat, hidup kita itu 70-80 tahun. Banyak kita atau kami para penatua sudah gocap. Puji Tuhan, Pak saya bisa 100, oh ya puji Tuhan saudara. Tapi tetap saja ya, kalau di atas 50 daya tangkapnya, motoriknya dan sebagainya mengalami kemunduran. Itu hukum alam dan itu wajar. Itu sebabnya saudara kuatkan dan teguhkan. Jangan apa-apa diambil alih, jangan apa-apa dikerjain sendiri. Percayakan, siapkan. Karena masa hidup kita terbatas. Hiduplah dengan sungguh-sungguh. Hiduplah dengan takut akan Tuhan. Bukan soal berapa panjang kita hidup, tapi hidup kita mesti berarti. Hal yang kedua saudara, ayat tadi di ayat 12 bilang, ajar kami menghitung hari-hari. Sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan mau kita hitung hari-hari. Ayat ini berasa sekali di masa-masa ini, di rumah saja. Kerjanya menghitung hari-hari. Waduh, bangun pagi ya, makan, habis makan, baca-baca, ke proyek, makan lagi, habis makan. Gak berani tidur, saya gak punya kebiasaan tidur siang, nanti gak tidur siang saja berat badannya naik, apalagi tidur siang saudara. Tapi ini betul-betul menghitung hari-hari, jadwal ini diundur, yang minggu depan di cancel, tadinya pikir seminggu saja, tapi sebulan sudah berlalu, bulan kedua datang lagi, diundur lagi, tiket pesawat di reschedule, meeting ditunda, wah saudara ini menghitung hari-hari. Kalau begini caranya, saudara, ya, kita mesti tahu bagaimana kita harus manfaatkan waktu. Puji Tuhan, hari-hari di rumah saja, ya, saya diberi inspirasi, bukan saja diajar oleh Tuhan, tapi juga mengajar. Mengajar anak-anak saya, terutama Gideon dan Samuel dalam sharing saat teduh. Dan kemudian kesempatan yang baik, kan kita sedang ada visi pendidikan, ajar anak-anak sekolah minggu, anak-anak sekolah, terutama sekolah Kristen. Gereja yang kuat adalah gereja yang fokus dan terus bertekun dalam visi pendidikan. Bertahun-tahun kita semua penatua setuju dan kita sepakat kita harus bikin sekolah. Dan sudah dimulai oleh PAUD, puji Tuhan, nanti bulan Juli akan mulai SD, 2019, ya 2020 maksud saya, ketunda setahun saudara, tapi puji Tuhan gedungnya sudah sedang finishing ya. Puji Tuhan bagus sekali saudara, meskipun dalam kondisi tidak ada dana ya, terus tapi Tuhan memberkati kita 1 miliar gedung ini saudara, kita tidak punya hutang, bertahap sedikit demi sedikit, ya, Tuhan menggenapi dari orang berbagai penjuru bangsa, dunia, hanta beranta, ya, pokoknya saudara ini semua cukup Tuhan pakai. Dan kemudian inilah tanda visi dari Tuhan adalah keuangan mengikuti. Saya mau terima kasih kepada setiap saudara yang berdoa buat visi pendidikan ini, ya, terutama guru-guru PAUD dan SD yang sudah terus berdoa.
Ibu Norma, Ibu Yuliana. Wah, saya percaya nih karena doa mereka, saya saja takjub melihat karya Tuhan. Bersyukur saudara kalau saudara ada anak yang masuk SD kelas 1 atau ponaan atau siapa, daftarkan di sekolah kita. Yang lain saya tidak berani jamin, tapi yang saya jamin adalah sekolah ini akan mendidik karakter takut akan Allah. Kita akan concern, kita kerjakan ya. 1 lokal, 2 lokal, pelan-pelan. Ini akan jadi berkat buat Jambi, buat Indonesia. Terima kasih untuk dukungan semua jemaat, dana, doa, daya, semuanya kita bersama-sama. Nah, tidak kebetulan masa-masa di rumah saja ini, saudara, saya bisa menolong melihat bangunan ini. Sekaligus juga waktu bangunan ini dicor kan mesti tunggu 3 minggu tuh, tukang-tukangnya nganggur. Ya, dan mereka menawarkan juga untuk rehab rumah saya lewat Pak Lianto, Pak Aha yang menolong ya. Ini rumah saya juga direhab saudara, dan saya bisa sekalian juga melihat dan muridkan Gideon khususnya Samuel jadi pimpro. Saya senang sekali saudara ya, dalam hal regenerasi. Kan saya dulu kontraktor, jadi saya banyak melepas kata kunci memuridkan dan mendidik anak-anak. Orang tua dengarkan adalah ciptakan kesempatan, beri kepercayaan, ciptakan kesempatan, beri kepercayaan, dan beri dia ruang yang besar untuk berbuat salah, dan siapkan hatinya untuk menderita. Tanpa penderitaan tidak ada kemuliaan. Mungkin Samuel bisa cerita sedikit ya, saya ajak Samuel bersama-sama hari ini. Samuel boleh maju, ceritakan apa berkat-berkat yang Samuel dapat selama 2 bulan bersama dengan Papa khususnya. Ya, silakan Sam. Halo, shalom semuanya. Pertama-pertama pasti yang saya dapat itu belajar bertanggung jawab ya. Kan gak gampang gitu belajar memimpin orang, mimpin proyek. Sudah pimpin proyek, pimpin orang lagi kan, pening. Iya. Itu berarti ini kan bagus juga sih, maksudnya saya mendapat banyak pengalaman dari Papa, dulu gimana proyek saya bisa terapkan. Terus nanti kalau kedepannya, kalau saya bangun rumah, saya bisa ngatur sendiri gitu. Jadi tidak digibulin tukang-tukang gitu kan. Samuel, suka dukanya apa selama Samuel ini pimpin proyek? Ya sukanya tadi kan, dukanya tuh yang paling nyata tuh ya liburan bangun pagi terus gitu. Melek langsung ke proyek, gak bisa mikir banyak-banyak. Habis itu 1 hari itu bisa berkali-kali ke toko bangunan karena tukang lupa ini Sam, aduh lupa terus kan. Sampai banyak yang salah lagi, sampai pusing gitu kan. Soalnya pusing, Ineti pusing, sorry. Tapi Papa banyak bantu, Bang Abdullah juga banyak bantu sih, karena Bang Abdul juga proyek-proyek gereja rata-rata Bang Abdul yang pegang, jadi sangat membantu saya. Itu. Apa hikmahnya yang Titi dapatkan? Kalau saya sih sebenarnya lebih banyak mengucap syukur aja, karena dalam mengucap syukur selalu tuh di dalam keburukan apapun pasti muncul banyak kebaikan gitu. Kalau kita sering-sering mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan pasti tidak akan tinggal diam kepada kita. Tuh. Iya. Dalam kesempatan ini saya juga terima kasih kepada Abdul, ya, Neti, Alianto, dan rekan-rekan yang turut membina Samuel tentunya. Ya, luar biasa, kita sedang mempersiapkan generasi ke depan. Terima kasih Sam, terima kasih, silakan duduk. Bersyukur saudara, sebenarnya dulu merintis Pelita, saya, Pak Aceh, ya, dan Pak Anton, teman-teman. Sekarang ada Pak Kas, Pak Heri, ya,
Ada banyak penatua, Pak Ramli, Pak Timotius yang bergabung bersama-sama. Kami memimpin bersama-sama. Jadi saya mau teguhkan Pak Heri, Pak Kas itu bukan lagi pena muda, tapi sudah pena tua, ya kan? Sama-sama kita, ya, tugas saya, tanggung jawab saya banyak diringankan oleh mereka. Saudara yang menjadi pekerja jemaat juga pasti sudah bisa rasakan. Nah, kami dari momen ini dan kedepannya berkomitmen juga melatih. Lebih kurang harapan kami adalah 10 pemimpin muda untuk juga mewariskan pekerjaan ilahi ini. Ya, mungkin umurnya yang 30-an, kalau generasi SEM kan 10 lebih. Jenjangnya masih panjang kita persiapkan, tapi khusus buat gereja mungkin yang 20-an dan 30-an kita rindu dalam 5 tahun ini. Kita sudah siap menyerahkan tanggung jawab eksekutif kepada mereka. Saudara doakan dan apabila sudah dengar firman Tuhan dan hati saya, saudara tergerak hubungi kami. Ya. Kami 10 penatua mau juga mendidik, mengajar, dan regenerasi mempersiapkan. Jadi penting sekali. Ini bisa diterapkan di keluarga, di gereja, di perusahaan. Ingat, masa hidup kita singkat, kita mesti regenerasi, mesti memuridkan dan mengajar. Yang ketiga, ini yang menarik, yang ketiga adalah siapkan generasi, maksud saya generasi yang siap menderita. Kita ini mesti lahirkan, latih satu generasi yang siap menderita. Kenapa saudara? Karena saya amati khususnya di masa-masa COVID ini, banyak juga jemaat yang WhatsApp tanya saya, Pak ini kenapa hamba Tuhan bisa meninggal ya? Kenapa anak Tuhan bisa menderita ya? Kenapa kita begini ya? Kenapa gereja ada yang terbakar ya? Saya beritahu saudara, sebagai orang percaya, kita juga bisa menderita. Kita juga bisa alami celaka. Tuhan izinkan itu. Jadi jangan salah doktrin, meletakkan doktrin bahwa orang-orang Kristen tidak akan celaka dan menderita. Oh enggak. Saudara lihat ayatnya, coba lihat tadi Mazmur 90, tadi sampai 12 kan, kita baca 13, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hambamu. Ya. Ini ada tekanan dan penderitaan, sudah mulai gak tahan. Terus, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Ini seruan orang lagi kena di rumah saja. Ya saudara, ya. Pakai menghitung hari berapa lama lagi, buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari engkau menindas kami. Garis bawahi, ya, Musa bahkan bilang tindasannya datang dari Tuhan. Seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Saya penasaran buka di terjemahan Mandarin, katanya penderitaan dan aniaya yang Tuhan izinkan. Lebih ngeri lagi bunyinya, saudara. Jadi, saya mau siapkan generasi muda khususnya, ya atau semua orang percaya dengar baik, orang Kristen itu bisa mengalami celaka dan penderitaan seizin Tuhan. Saya kasih satu contoh saja, Rasul Paulus. Menurut saudara, Rasul Paulus itu hamba Tuhan sungguh-sungguh atau tipu-tipu? Sungguh-sungguh ya, imannya kuat gak? Oh kuat saudara. Banyak mujizat yang Paulus lakukan. Tapi kita lihat apa katanya, ya kan? Saudara mau dengar apa katanya? Ya, coba kita lihat saudara di ayat 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Ya, saya bacakan ya. Apakah mereka pelayan Kristus? Tanda tanya. Aku berkata seperti orang gila. Ini kata Rasul Paulus, aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering dalam penjara,
didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Nah ini bukan cuma orang Kristen, ini hamba Tuhan diurapi saudara. Jadi jangan menghakimi, kok ini begini, dosa apa dia, dosa apa kamu. Baca dulu baik-baik, doktrinmu jangan salah. Orang Kristen yang berohani, dia mesti kuat hadapi penderitaan. Orang-orang yang lebih dari pemenang, dia mesti tahan hatinya. Saya melihat generasi muda sekarang ada yang gak tahan banting. Makanya Samuel dia bangun pagi, dia bilang menderita. Buat saya wajar saudara itu, ya kan? Kadang-kadang saya sudah tahu ini bisa balik punya nih salah order. Kadang-kadang dia ke toko bangunan sampai 4 kali. Ya kenapa saudara? Sebenarnya kalau saya ingatkan ya sekali cukup. Kadang-kadang ada penderitaan yang disengaja. Supaya ngalamin saudara. Lalu dari sisi saya bayar harga. Minyak motor dan sebagainya, habis waktu, tukang, banyak hal. Tapi di hati dan mata saya lebih berharga menyiapkan hati Samuel daripada semua tahu beres. Mumpung bapaknya masih ada, buatlah dia menderita. Penderitaan itu bagus buat pelajaran. Itu baru saya, apalagi Tuhan. Jadi ada masa-masanya saudara merasa saudara menderita sekali. Kok bangkrut ya, kok ekonomi susah ya. Meninggal pun engkau Bapak Ibu masuk surganya engkau. Ya kan saudara, mesti siap hati kita ini. Saudara lihat, lanjut ya, jangan ngeri baca ayat ini. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Tahu disesah? Disesah itu kalau saudara ibu-ibu cuci baju, diulek-ulek begitu di papan cucian saudara ada yang pakai pijak, itu disesah namanya. 5 kali Paulus disesah. Sudah pernah disesah? Yang hadir di sini semua belum ya? Saya juga belum. Kita tidak usah cari, mudah-mudahan jangan. Ya, saudara, tapi saya mau bilang ada penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita melatih hati kita. Hari ini saya tergerak sekali meluruskan doktrin hidup saudara. Kalau saudara mau jadi anak muda, orang Kristen yang kuat, jadilah generasi yang siap menderita. Jangan cari penderitaan. Tapi kalau itu Tuhan izinkan, berarti Tuhan sedang tempah kita. Setiap kali berapa? 40 kurang 1 pukulan. Terus 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali ngalami karam kapal. Nah, apa kurang doa dia saudara? Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Terus dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir. Nah, dan bahaya apa? Penyamun. Tahu penyamun? Dirampok dia. Ya. Saudara ini pendeta sungguh-sungguh berohani, dirampok. Jadi kalau saudara kadang-kadang alami musibah, jangan melulu salahkan Tuhan. Ya, kalau ada dosa ya tobat. Tapi ada banyak hal saudara, bukan salah Tuhan. Kadang-kadang banyak yang salah kita. Makanlah babi panggang 2 kilo sehari. Nanti kolesterol masuk rumah sakit. Itu salah siapa tuh? Kenapa aku sakit? Kenapa Tuhan izinkan? Ya, apalah gak sakit kalau gitu caranya. Nah, jadi orang Medan aku. Coba lihat saudara, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun. Ya, ke kota dia, ke padang gurun, ke desa dia, bahaya di tengah laut. Bahaya dari apa? Itu yang paling sakit, sakitnya di sini saudara. Saudara seiman tapi palsu, ditipu, dijual, ya, diganti 30 keping perak. Waduh, itu berat, itu penderitaan. Itu buat saya penderitaan yang paling berat kalau dihianati saudara-saudara palsu. Terus berikutnya, aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Ya, anak-anak SPJ kerja berat di situ gali sama Pak Santo.
Ya, tapi Paulus juga begitu. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Sudah begitu kita jadi hamba Tuhan? Belum. Handphone tidak ada ganti, sudah pening gitu. Wih, HP rusak nih, baterai lowbat, pulsa habis. Waco dulu bos. Saya bacakan ya, jangan ngeri ya. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain, urusanku sehari-hari yaitu untuk apa? Memelihara semua jemaat. Ini karena jemaat, ini semua karena Tuhan, urusan pelayanan kena begini. Saudara bertobatlah, kalau hari-hari ini saudara bersungut-sungut terus. Kenapa begini, kenapa begitu? Saudara lihat ini Rasul, saya berani jamin imannya sungguh-sungguh. Ya, pelayanannya sungguh-sungguh, tapi dia alami banyak hal, kemalangan. Tapi enaknya, puji Tuhannya, dia menang bahkan lebih dari pemenang. Selalu ada solusi yang baik yang datang dari Tuhan. Jadi saudara, khususnya buat generasi muda, pemimpin-pemimpin, ya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Supaya engkau jadi generasi yang siap menderita. Cari penderitaan jangan, saya juga gak mau. Tapi kalau ada penderitaan yang datang, saudara, seperti hari-hari ini, saudara harus siap. Baca Alkitab yang benar, punya pemahaman yang benar. Lihat ada gereja, ada orang Kristen yang kenapa-napa, jangan langsung pasang penghakiman. Benarkan doktrinmu itu. Orang Kristen bisa alami penderitaan seizin Tuhan. Tapi kalau tidak seizin Tuhan, sehelai rambutmu pun tidak akan jatuh. Jangan takut. Saudara mesti punya pemahaman yang benar tentang ini. Ya, clear di sini. Khususnya sebagai generasi penerus Pelita Community. Harus siap menderita. Dulu kita rintis gereja untuk sebuah gitar, untuk sebuah kursi, kita doa lama. Sekarang anak muda tinggal tulis proposal, ajukan ke Pak Aceh, ajukan ke Pak Thailand, ajukan ke Pak Heri. Wah ini, bukan gak boleh, zaman udah berubah, iya. Tapi saudara mesti tahu kadang-kadang Tuhan izinkan ada penderitaan. Untuk melatih kita, untuk buat kita tambah beriman kepada Tuhan. Dan jangan salahkan diri sendiri. Dosa apa aku ya, dosa apa aku? Kalau ada dosa bertobat. Tapi kalau saudara sudah bertobat, hidup benar, nikmatilah hal-hal yang terjadi. Yang kita pegang adalah kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Terakhir saudara, poin penutup ayat ke-16 dan 17 dari Mazmur 90 tadi. Saya bacakan saudara, biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Ini doa saya. Ya, Tuhan, biarlah saya melihat kemuliaan dan pekerjaan Tuhan. Lalu kemudian ayat 16 tadi, tolong ya. Semarakmu juga dilihat oleh anak-anak kami. Kita berdoa supaya semarak pekerjaan Tuhan, khususnya di Pelita Community, juga disaksikan, dilihat oleh anak cucung kita. Artinya generasi anak cucung rohani kita jauh lebih baik dari kita. Tuhan angkat, Tuhan kembangkan sehingga 5 juta jiwa ini dituai di Sumatera dan Indonesia. Itu harapan kita. Ya. Butuh apa saudara selain kerja keras? Butuh kemurahan Tuhan. Ayat 17, coba kita lihat. Kiranya kemurahan Tuhan bukan oleh kuat dan gagah. Ya. Corona bisa berlalu,
badai bisa berlalu, saya percaya kita butuh kemurahan Tuhan. Berdoa untuk kemurahan Tuhan. Saya berdoa buat anak-anak muda, ada kemurahan Tuhan atasmu. Ada kemurahan Tuhan yang melimpah-limpah. Atas engkau yang berbisnis, atas engkau yang melayani Tuhan. Ya. Atas kami dan teguhkanlah perbuatan-perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Tuhan meneguhkan apa yang sudah kita letakkan, kita kerjakan sebagai fondasi. Dan generasi muda, anak-anak kita bersama dengan Edi Serain, teman-teman membangun di atasnya. Dan Tuhan meneguhkan. Tuhan apa Bapak Ibu? Meneguhkan. Oleh kemurahan Tuhan terjadi itu semua. Amin saudara. Oleh kemurahan Tuhan terjadi itu semua. Saya percaya firman Tuhan ini merupakan sebuah pesan profetik buat kita semua yang mendengarkan di segala bidang pekerjaan, bisnis, pelayanan kita. Tapi intinya adalah ingat hidup kita ini singkat. Ya. Sebuah virus kecil saja membuat kita bisa berdiam diri begitu lama. Satu hari kita semua akan berbaring, akan meninggal. Siapkan generasi mudamu. Gereja ini apapun tanggung jawabmu, baik itu di musik, multimedia, pelayanan, profetik, siapkan, cepat siapkan. Pak nanti kalau sudah siap saya belum tua-tua gak apa-apa, buka lagi 20 gereja. Ya kan saudara? Ini sekarang masalahnya adalah mau buka gak ada yang siap. Jadi siapkan saudara, siapkan. Apa kuncinya? Hati yang siap menderita. Itu kuncinya. Hati yang siap menderita. Ya. Jangan menghakimi. Kalau Tuhan izinkan kita akan kuat. Kalau tidak seizin Tuhan, sehelai rambut kita pun tidak akan jatuh. Amin buat firman Tuhan, kita mau berdoa. Bapak terima kasih, jamah hati kami, terima kasih buat firman-Mu, kuatkan dan teguhkan kami. Bicara lebih dalam Tuhan, Roh Kudus tolong kami, beri kami hikmat, ajar kami melepaskan, mendelegasikan, mengajarkan, mendidik generasi-generasi muda. Siapkan hati mereka Tuhan. Anak-anak rohani kami, anak-anak kami. Supaya mereka kuat menghadapi penderitaan dan muncul sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami mau perjamuan kudus sebentar. Layakkan setiap kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan Pak Eri. Saya percaya setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Firman Tuhan yang saya dengar hari ini itu meneguhkan saya. Apa yang disampaikan oleh Pak Hyong, yang saya tangkap yang pertama, hidup ini ada batasnya Bapak Ibu. Dan yang kedua, belajar berani mendelegasikan. Beri ruang salah yang lebih besar bagi anak-anak kita. Hari ini kita mau persiapkan hidup kita untuk menerima perjamuan kudus. Ketika sembari dengar firman Tuhan dan mempersiapkan hati saya untuk perjamuan kudus, Tuhan ingatkan satu kata terakhir Yesus di kayu salib. Sudah selesai. Hidup ini ada batasnya Bapak Ibu. Tapi satu hal yang Tuhan mau pesankan kepada kita, persiapkan generasi. Baik secara korporat, gereja kita mempersiapkan generasi. Bahkan secara pribadi kita juga mempersiapkan keluarga kita, anak-anak kita. Firman Tuhan katakan setiap kali kamu melakukan perjamuan kudus, jadikanlah itu peringatan akan aku. Yang Tuhan ingatkan saya hari ini, masa hidup Yesus hanya 33,5 tahun lebih kurang. Dan dia mempersiapkan muridnya hanya 3,5 tahun lebih kurang. Apakah murid-muridnya sudah sempurna ketika Yesus tinggalkan? Belum. Masih banyak kekurangan. Tapi seperti firman Tuhan tadi Pak Hyong katakan, ada kemurahan Tuhan yang akan meneguhkan generasi ke depan
untuk terus melanjutkan pekerjaan Tuhan bagi pelita. Meneruskan pekerjaan bisnis usaha Bapak Ibu. Jadi come on, saya meneguhkan apa yang kita dengar firman Tuhan hari ini melalui perjamuan kudus. Waktu itu ada batasnya. Sebelum setiap kita ngomong sudah selesai, kita berdoa supaya anak-anak kita sudah dipersiapkan. Ada kemurahan Tuhan akan menolong mereka. Ada kemurahan Tuhan akan meneguhkan hidup mereka. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk terima perjamuan. Bapak Ibu di rumah persiapkan perjamuan Bapak Ibu. Kita angkat satu pujian dan saya persilakan untuk Bapak Edi Sirain membagikan perjamuan. Karena kasih-Mu Ya. yang selamatkanku, Amin. menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Ya, sekali lagi mari katakan. Karena kasih-Mu Yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Saya undang mari jemaat dimanapun kau berada, mari kita bangkit berdiri. Kita menghormati Tuhan. Dan mari angkat roti dengan tangan kanan kita. Dan sebelum kita makan dan minum perjamuan ini, mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur buat hidup yang Kau anugerahkan dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur buat anak-anak yang Kau berikan bagi kami, baik anak-anak jasmani kami maupun anak-anak rohani kami. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh hidup hari ini. Dan biarlah firman-Mu meneguhkan hati kami. Untuk kami mempersiapkan generasi-generasi baik pelita community maupun anak-anak kami Tuhan. Supaya anak-anak kami menjadi angkatan yang diberkati Tuhan. Angkatan yang perkasa di bumi. Karena ada kemurahan Tuhan. Ada peneguhan dari Tuhan menyertai hidup mereka. Sebab itu Tuhan, ketika kami mengangkat perjamuan ini, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat dengan ucapan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita kawan, dan sebelum kita minum mari dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, mari bersyukur pagi hari ini. Mari bersyukur untuk keluargamu hari ini. Mari bersyukur untuk generasi-generasi yang akan meneruskan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidupmu hari ini. Kami bersyukur
Dan sembari Engkau naikkan syukurmu, saya memberikan kesempatan bagi Engkau setiap orang tua di mana Engkau berada. Kalau saat ini Engkau sedang beribadah bersama dengan anakmu, mari arahkan tanganmu, tumpangkan tanganmu, doakan mereka hari ini. Lepaskan berkat Tuhan atas hidup mereka. Lepaskan pengurapan Tuhan atas hidup mereka. Karena mereka adalah generasi-generasi penerus hidupmu untuk memberitakan kerajaan-Mu. Ya, saya beri kesempatan bagi engkau dimanapun kau berada hari ini. Doakan anakmu. Tuhan, kami bersyukur. Kami melepaskan berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub atas hidup anak-anak kami. Tuhan, kami melepaskan kemurahan-Mu menyertai hidup mereka. Kami berdoa biarlah tangan kuasa-Mu seperti Engkau menyertai kami, Engkau akan menyertai hidup mereka Tuhan. Bahkan khususnya juga bagi Pelita Community, seperti Engkau menyertai kami, tangan kami, hamba-hamba-Mu, para penatua yang ada. Tuhan, kami melepaskan urapan yang Kau berikan bagi kami, bagi mereka Tuhan. Persiapkan orang-orang-Mu untuk melanjutkan generasi di Pelita Community ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, bangkitkan generasi muda di Pelita Community. Tuhan, bangkitkan Tuhan. Ada orang-orang muda akan memimpin tongkat estafet Pelita Community. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, yang percaya mari sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Nah, saya percaya sekali lagi berkat Tuhan akan mengalir bagi anak-anak kita melalui doa penumpangan tangan setiap kita orang tua. Amin. Oke Bapak Ibu, saya percaya setiap kita juga datang kepada Tuhan tidak dengan tangan hampa. Jadi di layar sudah ditampilkan nomor rekening gereja kita. Jadi Bapak Ibu yang mengembalikan persepuluhan milik Tuhan, yang memberikan persembahan syukur, diakonia, pembangunan, apapun. Bapak Ibu boleh langsung transfer ke nomor rekening tersebut. Dan tolong diberi keterangan supaya bendahara gereja kita boleh mencatat dan membukukannya dengan baik. Amin. Nah, saya percaya sekali lagi pemeliharaan Tuhan tetap nyata dalam hidup kita. Apapun yang sedang terjadi hari-hari ini. Karena kita percaya generasi ini tidak akan berakhir hari ini, tetapi masih ada generasi berikutnya. Tuhan memberkati, mari kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Dan biarlah pujian yang akan kita naikkan ini menjadi doa kita bersama. Tidak ada sakit penyakit yang dapat menyentuh hidup kita. Tidak ada kutuk yang menimpa hidup kita. Tapi hanya ada kemurahan Tuhan, ada berkat Tuhan. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga ketakutan tidak menimpa. Mari dengan iman, dengan segenap hati naikkan pujian yang menjadi doamu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan kesakitan
tidak menimpa aku. Ini yang kami percayai, bahwa tidak ada sakit penyakit yang akan menimpa setiap kami, orang-orang yang berlindung kepadamu. Karena kami percaya ada penyertaan tangan kuasa-Mu, ada pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam hidup kami di tengah-tengah situasi kondisi hari-hari ini Tuhan. Apapun yang Kau izinkan kami alami, selama Engkau ada bersama dengan kami mau berkata, kami akan baik-baik saja Tuhan. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu hari ini yang sudah beribadah kepadamu. Bahkan mereka yang mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Mereka yang memberikan korban persembahan syukur mereka. Tuhan biarlah Engkau bukakan tingkap-tingkap langit-Mu mencurahkan berkat-Mu. Biarlah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub tercurah atas hidup mereka. Dilimpahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan sepanjang minggu ke depan ini Tuhan, dalam seluruh aktivitas kami tetap percaya Engkau melindungi kami, menjagai kami, dan beri hikmat bagi kami untuk kami dapat mengelola hidup kami yang terbatas ini, menjaga kesehatan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah berkat yang besar ini diucapkan di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang terima berkat mari katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.